Sobat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misapa 7 Mei 2025 dengan mengambil tema Melaksanakan Kehendak Bapa. Diinspirasikan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Sobat Rema yang terkasih, masih di dalam suasana sukacita Paskah. Semoga sukacita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita harapan yang baru, sukacita di dalam berziarah, menapaki kehidupan iman, sehingga kita boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Sahabat Rema yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang bersabda bahwa Dialah roti yang hidup. Yesus mengatakan di dalam Injil hari ini, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sahabat Rema yang terkasih, juga di dalam perikop yang sama atau Injil yang sama, Yesus mengatakan hal yang lain, yakni tentang hadirnya Dia di dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Setelah berbicara tentang roti yang hidup, Dia mengatakan bahwa Dia datang ke dunia untuk melaksanakan atau melakukan kehendak Bapa. Dengan sangat jelas Yesus mengatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sangat jelas dari perikop ini bahwa roti yang hidup yang turun dari surga, yakni Yesus sendiri, turun dari surga bukan kehendak pribadinya, tetapi kehendak Bapa di surga. Dan sangat jelas juga dikatakan oleh Yesus apa kehendak Allah Bapa di surga, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Ku bangkitkan pada akhir zaman. Supaya setiap orang mengalami keselamatan di dalam kasih Allah Bapa. Sahabat Rema yang terkasih, oleh karena itu, sukacita Paskah membawa kita pada sebuah konsekuensi bagi orang-orang yang mengalami Paskah, sama seperti halnya Yesus. Di dalam nama Yesus, kita ikut ambil bagian di dalam karya besar Allah itu, yakni mewartakan sukacita, kabar sukacita keselamatan, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini sebagai wujud pelaksanaan kehendak Bapa. Dan tentunya Tuhan membekali kita dengan kuasa-Nya, dengan Roh Kudus-Nya, untuk kita mampu bersama dengan Allah menghadirkan kerajaan-Nya di dunia ini. Dan kita yakin dan percaya bimbingan Roh Kudus senantiasa bisa mengarahkan gereja, bisa mengarahkan kita umat beriman untuk boleh yakin dan percaya, untuk boleh tetap optimis penuh harapan, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, menangkap kehendak Bapa, melaksanakan kehendak Bapa, mewujudkannya di dalam hidup harian kita ini dengan kuat, dengan semangat, tidak putus asa, dan kemudian dengan keyakinan, kepercayaan yang besar pada rencana dan karya keselamatan Allah terjadi di dunia ini. Kita akan bersama dengan Roh Kudus yang akan memimpin kita di dalam pelaksanaan
karya itu. 7 Mei 2025 hari ini bertepatan dengan dimulainya konklav para kardinal untuk memilih Bapa Suci yang baru. Kita yakin dan percaya, seperti halnya gereja perdana yang percaya pada bimbingan Roh Kudus, sehingga para rasul bisa bersama Roh Kudus menghadirkan kerajaan Allah, menangkap kehendak Allah untuk karya keselamatan dunia ini. Begitu juga kita yakin dan percaya Roh Kudus akan membimbing para kardinal untuk bisa memilih paus yang baru yang kita yakin dan percaya sesuai dengan kehendak Allah. Dan roh yang sama yang menaungi para Bapak Kardinal juga menaungi kita yang umat beriman yang berdoa dengan tulus hati untuk konklav ini, sehingga Roh Kudus boleh memimpin dan menaungi gereja, memimpin langkah gereja menuju kepada pengharapan iman dan kejaran iman, melangkah dengan pasti ke masa yang akan datang. Kita yakin dan percaya kuasa Roh Kudus itu juga yang memampukan kita untuk menangkap kehendak Allah, menerima kehendak Allah itu, dan kita syukuri di dalam gerejanya, dan kita wujudkan seperti halnya Yesus yang datang ke dunia ini, roti hidup yang turun ke dunia ini bukan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Allah Bapa, supaya karya keselamatan Allah terjadi di dunia ini. Hal sama masih akan terus berlangsung, hal yang sama juga Tuhan berikan pada hari ini melalui Roh-Nya. Kita dimampukan untuk boleh menangkap kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita secara nyata, konkret dalam hidup harian kita. Sobat terima yang terkasih, mari kita bersama berdoa semoga konklav ini Roh Kudus Allah membimbing gerejanya dan mengarahkan gerejanya untuk dengan penuh harapan, kepercayaan, penuh iman melangkah ke masa depan dengan bimbingan Roh-Nya. Semoga keluarga kita, hidup kita, rencana-rencana hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.